Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Bu Ima. Saya tinggal di Arumba, di daerah Tunggul Wulung ya. Nah, sebelumnya saya sedikit bercerita dulu tentang bisnis yang saya kerjakan saat ini. Alhamdulillah, sudah sekitar 10 tahun lebih ya mungkin ya. Ini berdirinya Ailsa ya, namanya Ailsa ya. Itu produksinya adalah tentang apa ya, pokoknya jahit menjahit lah begitu ya. Kalau pas musim spray ya akhirnya spray, kalau musim jilbab jilbab gitu. Tetapi sebetulnya core utamanya atau usaha utamanya dulu adalah jilbab begitu. Alhamdulillah sudah banyak yang mengenal jilbab Ailsa ya, dan juga sudah sampai di banyak kota di Indonesia seperti itu. Itu untuk Ailsa. Dan kemudian karena ada satu dan lain hal, maka pada tahun 2019 itu saya membuka satu bisnis lagi, yaitu tentang home treatment begitu. Jadi home treatment itu ya home spa atau perawatan tubuh, perawatan kecantikan dan juga kesehatan yang dilakukan di rumah sendiri, di rumahnya customer sendiri seperti itu nggih. Itu adalah dua bisnis utama saya. Di luar pekerjaan utama saya sebagai seorang ibu ya dari 3 orang anak, dan saya juga berkecimpung di dunia pendidikan ya di Insan Permata. Sore ini saya akan sedikit sharing tentang optimasi WA untuk bisnis ya. Jadi kenapa saya mengambil judul itu? Ini sebetulnya sesuatu yang sangat akrab ya. Bahkan sekarang anak-anak kecil pun sudah pinter ya memakai WA, memakai HP seperti itu. Nah, kenapa harus kita optimasi? Kenapa harus kita optimalkan? Nah, sebelum pandemi ini berjalan ya, terjadi itu ada dua macam bisnis yang kita lakukan ya, ada offline dan ada online. Saya pun demikian, dulu saya menggunakan lebih banyak offline begitu. Offline, kemudian dari mulut ke mulut seperti itu ya, pameran ya. Kalau Bapak Ibu yang sering melihat pameran IBF itu ya, Islamic Book Fair, itu insya Allah biasanya saya ada di sana di pojokan gitu ya, ada stanya Ailsa. Ailsa ya Pak Andi ya, bukan Ailsya ya. Nanti yang punya nama marah, ini nama anak saya yang kedua, Ailsa, pakai S saja. Itu dulu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi memang semua bisnis itu bisa kita lakukan online maupun offline ya. Offline kita jualan cilok misalnya gitu ya di pinggir jalan, itu Masya Allah ramenya ya, apalagi daerah kampus misalnya jualan es teler gitu ya di Jalan Suhat itu sampai rame begitu ya. Tetapi sebuah ada pandemi yang terjadi sehingga semua kegiatan offline itu tidak bisa kita lakukan. Ya kalau era new normal ini bisa kita lakukan, tetapi sangat-sangat terbatas. Jadi mau tidak mau kita harus berubah menjadi bisnis yang kita gerakkan melalui online. Jadi tentang optimasi WA untuk bisnis. Yang pertama yang harus kita pahami ya, tentang fungsi WA ya. Saya membagi fungsi WA ini menjadi 3. Yang pertama WA khusus untuk bisnis atau untuk jualan. Yang kedua WA untuk pribadi. Dan yang ketiga WA untuk pribadi dan berbisnis begitu nggih. Jadi yang pertama ini WA khusus untuk jualan ini jika Bapak Ibu mempunyai perangkat khusus untuk berjualan. Jadi ada HP khusus untuk jualan yang dipegang oleh Mbak Mimin ya, oleh admin ya. Biasanya nama online-nya itu Mbak Mimin begitu nggih. Itu khusus untuk jualan. Kemudian yang kedua punya WA untuk pribadi ya, yang kita pegang sehari-hari. Seperti itu. Dan yang ketiga WA untuk pribadi dan berbisnis begitu. Monggo ini bisa dipilih. Kalau kita memang istilahnya ada dana lebih ya, bisa membayar admin, kemudian atau bisa membeli HP HP kedua begitu, maka lebih baik memang disendirikan begitu. Beberapa tahun saya menggunakan 2 HP ya. Jadi ada HP khusus untuk jualan dan HP khusus untuk pribadi begitu.
Tetapi memang semakin ke sini, nah ini ada evaluasi juga. Semakin ke sini karena Mbak Miminnya kuliah, kemudian pulang karena pandemi dan sebagainya, akhirnya tidak terhandle. Jadi akhirnya bisnis itu ada langsung ke HP pribadi saya. Tetapi WA-nya langsung saya setting menjadi WA for business. Ada dua nggih, ada WA biasa. Kalau pengen WA bisnis itu nanti di Play Store itu download yang WA for business seperti itu. Nah, bisa dipakai untuk pribadi dan bisa dipakai untuk berbisnis. Itu nggih, itu 3 fungsi WA begitu. Nah, sekarang bagaimana untuk pengaturan WA untuk bisnis ya. Jadi kita anggap HP ini sudah bismillah memang kita pakai untuk berbisnis ya, meskipun juga dipakai untuk pribadi begitu nggih. Untuk pengaturan WA untuk bisnis ya, yang pertama adalah cara penulisan nama profil yang benar nggih. Di grup PKS 1 maupun PKS 2 mohon maaf saya masih melihat nama profil yang kurang benar nggih. Benar dalam artian sekali lagi ini adalah untuk bisnis nggih, Bapak Ibu kita membicarakan untuk bisnis. Cara penulisan nama profil yang benar adalah menggunakan huruf yang benar. Jadi Imawati ya, Imawati begitu ya. Andi Top seperti itu. Menggunakan nama sebenarnya, bukan huruf-huruf alay ya. A-nya besar, N-nya kecil, K-nya besar, kemudian ada huruf yang dibalik-balik dan seperti itu. Jadi menggunakan huruf yang benar, menggunakan nama sebenarnya, bukan nama alay, bukan nama anak, dan tidak perlu emotikon. Jadi tidak perlu Imawati yang cantik jelita, Umiknya Arya yang selalu bahagia misalnya begitu. Tidak perlu seperti itu, jadi cukup Imawati misalnya begitu. Kalau ada mau pengen emotikon ya sedikit aja senyum misalnya seperti itu. Gitu nggih. Jadi tadi saya lihat masih ada beberapa yang belum benar menulis nama profilnya seperti itu. Kenapa harus seperti ini? Karena WA itu adalah personal branding kita. Nama profil itu adalah personal branding kita. Ketika kita memutuskan WA kita itu kita pakai untuk bisnis, maka ketika orang membuka dengan nomor kita itu sudah ada branding. Yang kedua adalah cara penulisan info profil yang benar. Jadi profil kita, Bu Ima tadi itu siapa toh gitu ya. Nah, itu caranya adalah menuliskan profil sebenarnya. Jadi misalnya Imawati di bawah Imawati Fashion and Home Facial misalnya seperti itu. Profil sebenarnya atau misalnya Nur Hayati penjahit baju halus. Nah, yang jelas seperti itu. Ya, menuliskan profil sebenarnya bukan kalimat alay, bukan doa, dan tidak perlu emotikan berlebihan ya. Ini adalah info profil yang benar karena HP kita, nomor kita akan kita jadikan nomor bisnis. Jadi bukan begini, Nur Hidayati. Kemudian di bawahnya, ya Allah masukkan keluargaku ke dalam surgamu. Nah, bukan seperti itu. Nah, kalau WA pribadi diberi tulisan itu tidak apa-apa seperti itu. Tapi ini adalah WA bisnis. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah foto profil yang benar. Nah ini nggih. Jadi bagaimana sih ketika kita memutuskan nomor kita menjadi nomor bisnis itu foto profilnya seperti apa? Yang pertama bukan foto selfie ya. Jadi bukan selfie gaya-gaya di pantai, di atas pohon seperti itu ya. Bukan foto seperti itu. Kemudian kualitas foto harus bagus, jelas, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, bukan dari belakang, ketok jilbabe tok, bukan seperti itu, nggih. Jadi bukan foto selfie, kualitas foto bagus, jelas, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Kemudian bukan foto rame-rame ya. Pergi ke pantai rame-rame, itu bukan itu profil ya. Kemudian kalau nyetatus boleh, tapi bukan profil. Kemudian bukan foto anak ya, bukan foto suami ya. Sekali lagi ini adalah WA untuk bisnis nggih. Kemudian jika foto berdua diusahakan bersama tokoh terkenal, misalnya
foto kita bersama dengan Sandiaga Uno misalnya, seperti itu ya, itu boleh seperti itu. Itu juga menaikkan branding kita ya. Misalnya saya foto dengan Sandiaga Uno. Oh, berarti Bu Ima ini pernah ikut ini materinya Sandiaga ini. Wah, keren ini seperti itu ya. Kemudian bukan foto produk ya. Jadi foto profil itu bukan foto produk, tetapi harus foto kita, foto saya, foto jenengan sebagai seorang pebisnis seperti itu. Itu foto profil seperti itu, G. Nah, sekarang selanjutnya bahan bakar bisnis online itu adalah database atau daftar nama. Nah, ini ya. Jadi bahan bakar bisnis kita ketika kita sudah memutuskan bahwa kita akan berbisnis online itu adalah database atau daftar nama kita. Nah, nanti monggo Bapak Ibu dilihat daftar namanya itu berapa. Jangan sampai satu HP itu daftar namanya hanya 85 atau hanya 70 atau hanya 200. Ya kurang sekali, Pak. Seperti itu, nggih. Jadi apa namanya? Database kita itu setiap hari harus ditambah. Setiap hari harus ditambah. Nanti caranya seperti apa nanti akan saya ajari ya. Jadi harus ditambah. Database itu adalah orang-orang yang akan melihat jualan kita, yang akan melihat status kita. Seperti itu, G. Itu. Jadi semakin hari harus semakin bertambah, harus semakin bertambah. Gitu, G. Jadi bahan bakar bisnis online adalah daftar nama. Nanti habis ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kenalan ya. Tadi kan aktif di banyak grup, sering komen, kemudian posting yang baik-baik. Kemudian kenalan. Kenalan itu bukan di grup. Saya Bu Ima penjual jilbab misalnya. Yang mau pesan jilbab silahkan ke saya. Bukan begitu. Tapi kita ambil nomor-nomor yang ada di grup itu, kita ambil, kita japri. Assalamualaikum Bunda, saya Bu Ima, uminya Arya. Boleh dong kita kenalan, saling save nomor barangkali. Nanti ada keperluan, kita bisa saling membantu. Nah, seperti itu. Mengambil nomor di grup tersebut ya. Satu-satu dijapri begitu. Kemudian membangun hubungan, ngobrol asik, kasih quote ya. Setelah kenalan, besoknya misalnya, apa kabar Bunda? Kok saya dengar putranya nggak masuk sekolah ya? Semoga semuanya sehat, gih, gitu. Diajak ngobrol, rumahnya di mana? Cari kesamaan. Ibu tinggal di mana? Di Tunggul Wulong. Loh, kok Tunggul Wulong? Saya juga Tunggul Wulong, Ibu. Di mana? Cari kesamaannya. Kalau ternyata jauh, ngomong masalah makanan. Oh, saya suka bakso. Loh, sama Bu. Saya juga suka banget bakso. Nah, cari persamaan sehingga obrolannya itu nyambung. Kasih quote ya. Dengan cara yang menyenangkan, akrab ya. Seperti itu, bukan perkenalkan Bu, saya Bu Ima, uminya Arya. Bu, saya produksi mukena loh. Mukenanya bagus-bagus banget, murah lagi. Oh ya, panci juga ada, keset juga, sapu, pokoknya semua ada. Jangan seperti itu, nggih. Jadi bangun hubungan dulu, ngobrol yang asik dulu, menyenangkan dulu. Nah, seperti itu. Jadi sharing-sharing, closing kemudian. Kenalan dulu, akrab, baru nanti jualan ya. Kemudian boleh cerita tentang profil bisnis kita, tapi bukan iklan. Misalnya, Bunda, Bunda selain ngurusin anak-anak mungkin ada bisnis. Nah, nanti dia cerita bisnisnya gitu. Baru dia kan nanya nanti, loh Bu Ima bisnisnya apa? Oh, kebetulan saya punya konveksi, Bu. Ini lagi bikin home dress ya. Produksi saya sekarang kan lagi home dress katun Jepang ori seperti itu. Misalnya seperti itu. Saya lagi bikin home dress, Bu. Ini saya lagi cari reseller loh. Barangkali Bunda mau misalnya gitu. Nah, setelah itu saling save kontak. Harus di-save ya. Kenapa harus di-save? Karena kalau tidak saling save, tidak akan bisa membaca status masing-masing ya. Jadi harus di-save. Sudah kenalan lama ya di-save. Jangan aduh ngebek-ngebeki. Lah, sekarang kan kita tujuannya bisnis ya. Harus di-save. Nah, kemudian kedua, optimasi kedua adalah memasang status. Nah, gimana cara pasang status ya? Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah bisa, sudah pintar memasang status. Cuma ya, hanya apakah nyetatusnya itu sudah benar ya? Saya ini tiap hari nyetatus loh Bu, 200 produk saya pasang semua. Kok nggak pernah ada yang beli? Nah, yaitu kita harus evaluasi. Nah, sekarang pasang status ya, bagaimana cara memasang? Yang pertama, menarik.
Ya, menarik. Duh, cara menariknya gimana ya? Nah, menarik itu bisa gambar, bisa kalimat. Kalau saya lebih sering kalimat, lebih seneng kalimat. Karena apa? Nanti saya jelaskan ya. Yang kedua konsisten. Terus konsisten itu rajin, istiqomah. Setiap pagi jam 5. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Tidak apa-apa gitu aja. Pasti ada yang komen, Alhamdulillah wetengku loroy. Alhamdulillah sehat. Oh macam-macam seperti itu. Konsisten ya, jangan jangan Senin Kemis. Kadang status, kadang enggak. Kemudian yang ketiga, sehari rata-rata 10 status saja. Ibu mohon maaf dari beberapa pelatihan yang saya ikuti dan saya coba ternyata memang betul ya. Status yang terlalu banyak, mohon maaf ya, saya masih lihat masih banyak. Yang kecil-kecil kayak jahitan itu loh Bu. Titit, itu nyen sewu ya, itu rawan di skip. Rawan di skip justru malah tidak mendatangkan pembeli. Tapi adanya apa? Malas. Malas. Kalau saya pribadi saya malas. Kecil-kecil gitu. Gambar kecil-kecil baju itu sampai 100 baju diposting semua. Jangan seperti itu. Ngapunten nggih, itu malah membuat tidak closing seperti itu. Jadi sehari rata-rata 10 status. Dan kemudian dengan space waktu misalnya setiap 30 menit. Kenapa seperti itu, nggih? Supaya posisi status kita itu selalu di atas, ya. Saya pernah mencoba membuat 10 status dalam waktu setengah jam. Ding, 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 status, 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 terus gitu ya. Memang dibaca, tapi ketika status 10 status ke-10 kita selesai, posisi kita kan di atas terus ya Bu ya. Tapi setelah itu selama 24 jam sisanya, 23 jam sisanya, itu ada orang-orang status. Akhirnya status kita itu tertimpa kan, semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, tidak ada yang baca seperti itu. Sehingga membuat status itu pun harus di space ya. Seperti hari ini ya, hari ini tadi saya cek karena saya agak sibuk, saya hanya status pagi, Assalamualaikum bla bla bla. Siang saya pulang saya lihat cuman berapa ya, 76 atau berapa begitu. Wah, setelah itu langsung saya nyetatus yang kedua, langsung naik. Ini tadi ketika pelatihan saya lihat sudah di atas 100 seperti itu. Seperti itu ya. Kalau tepat waktunya, kemudian ada space-nya dan menarik, itu bisa ratusan, bisa ribuan Ibu. Bisa ribuan seperti itu. Aduh kok status saya kok sedikit banget ya. Nah itu butuh waktu gitu. Saya juga belum lama ya rajin status, tapi lumayan lah sudah di atas 500 seperti itu ya. Itu masih kecil banget itu teman-teman, pebisnis itu bisa 1000, bisa 2000 seperti itu. Nggih. Seperti itu, sabar, harus sabar gitu ya. Jadi space waktu minimal 30 menit sehingga posisi kita selalu di atas. Kemudian yang selanjutnya adalah rajin replay teman. Nah sekarang gini, Bapak Ibu pengen nggak status kita di replay, di komen? Nah kalau kita pengen mengkomen ya, kita pengen status kita banyak dibaca orang, kita juga harus rajin membaca status orang dan mereplay, menjawab atau komen seperti itu. Ya kalau kita pengen pelem ya kita harus ngasih orang pelem juga gitu ya, misalnya seperti itu. Sedikit saja replay itu, jangan terlalu banyak. Misalnya ada orang cerita tentang hujan, posting gambar hujan. Kita replaynya, Masya Allah segernya, sudah gitu saja. Kalau panjang segernya, di mana ya Bu ya? Aduh di rumahku kok belum hujan, oh, panas lagi, wah habis waktu kita ya. Karena online ini hati-hati ya Bu ya, HP ini melenakan kalau kita nggak disiplin, nggak konsisten jam segini sampai jam segini, wah tahu-tahu bisa siang anak kita rewel, kita belum masak seperti itu, gitu ya. Kemudian ada yang cerita hari ini kok anak-anakku sakit semua ya, kita replay. Ya Allah tak doakan ya Mbak, semoga segera sembuh. Udah gitu. Atau misalnya ada orang yang cerita jalan-jalan ke luar negeri, ya cukup kita jempol gitu aja. Ada orang semoga dagangan teman-teman bla 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 bla, kita replay amin begitu. Coba kita cek apakah besok Mbak yang tadi kita kirimi amin itu lihat status kita. Pasti lihat. Orang yang kemarin kita kasih jempol, kita kasih senyum, pasti besoknya dia akan melihat status kita. Nah itu caranya memancing supaya status kita banyak yang membaca.
Nah, berikutnya, kurang sedikit ya materinya, nggih, nanti kita diskusi. Berikutnya adalah cara membuat status yang menarik. Oh, tadi sudah ya. Cara membuat status yang menarik, yang pertama, membuat cerita bersambung, yang membuat orang kepo. Nah, gitu. Jadi jangan kita punya baju 100, kita posting. Baju, panci, suplemen, baju, sendal, tas. Jangan seperti itu. Itu nyun sewu, itu rawan apa? Di skip sama teman-teman ya. Buat cerita bersambung bikin orang kepo. Jadi gini, misalnya kita mau jualan gamis. Aslinya itu kita mau jualan gamis gitu. Kita bikin cerita. Teman-teman, hari ini saya mau ikut rapat di sekolahan anak saya. Tapi saya bingung. Saya tuh pengen pakai baju biru apa merah ya. Nah, gitu. Kemudian yang kedua, orang kan kepo. Lah opo sih aku klambi kok dadak ngene gitu. Iki karepe Mbak Eopo gitu. Nah, 15 menit lagi kita posting baju yang biru. Teman-teman, baju birunya ini loh. Aku sebetulnya suka, tapi kok ada sabuknya ya yang bikin ini bla 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 gitu. Dah, kemudian nanti yang selanjutnya. Nah, baju merahnya yang ini. Menurut teman-teman bagus yang mana? Begitu. Itu sudah berapa tadi? 3 status ya. Kemudian yang keempat, misalnya, oke, aku pilih yang biru aja wis gitu. Kenapa? Karena yang merah barusan diambil temanku. Oke, misalnya seperti itu. Jadi bikin cerita seperti itu. Nggak bisa, nggak latihan, itu perlu latihan, nggih, latihan. Yang kedua, materinya variatif. Kadang doa, ada yang quote, kadang cerita keluarga dan lain-lain. Tetapi dibuat jadwal sehingga orang itu tahu. Misalnya statusnya Bu Ima jam 5 pagi. Itu biasanya ada quote dari Ibnul Qayyim. Mesti itu. Jam 5, setengah 6, jam 6, antara itu. Status pertama saya selalu itu. Jadi orang akan hafal. Kalau pagi itu mesti, oh tak ndelok statusnya Bu Ima gitu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu terserah apa gitu. Seperti itu nggih. Quote juga boleh, cerita keluarga dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada interaksi dan interaktif. Jadi statusnya itu membuat orang yang membaca itu menjawab, seolah-olah menjawab dalam hati. Kadang-kadang jawab, akhirnya replay gitu. Misalnya hari Jumat ya. Hari Jumat kan biasanya kita baca Al-Kahfi ya. Bisa jadi kita bikin status gini. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Hari Jumat Mubarak ya. Jangan lupa membaca Al-Kahfi dan gosok gigi dengan AP24. Nah, misalnya seperti itu. Itu saya kadang-kadang begitu. Jadi status yang mengandung iklan tapi nggak terasa iklan gitu loh. Atau misalnya teman-teman sudah baca Al-Kahfi nih, gitu. Atau teman-teman sudah baca Al-Kahfi dan gosok gigi gitu. Karena setelah itu kita akan iklan pasta gigi. Nah, seperti itu. Ada interaktif. Nanti yang baca itu pasti ada yang bilang gini. Ah, sudah. Ah, belum gitu. Ada yang reply langsung jawab. Aku sudah, Mbak. Nah, seperti itu. Interaktif ya. Kemudian yang keempat, jangan jualan terus. Rentan di skip karena boring. Mohon maaf, nggih. Ya, jangan jualan terus karena rentan di skip karena boring. Jadi sekali-kali, ya itu tadi doa, quote, cerita keluarga dan sebagainya. Kemudian cukup 10-12 status. Jangan terlalu sering seperti jahitan baju yang tadi saya sampaikan ke panjenengan ya. Jangan terus aduh kecil-kecil gitu. Nanti gitu ya. Kalau misalnya punya 10 baju yang bagus-bagus, cukup kita pasang 2 baju, terus kemudian yang di belakang dikasih keterangan gitu. Misalnya teman-teman, bajunya masih banyak loh. Ada coklat, hijau, merah, biru. Maaf, yang biru sudah sold out. Misalnya gitu. Gitu, oh lo kok ono biru, kok ono iki, kok ono iki. Ya, seperti itu. Itu cara membuat status yang menarik. Aduh mbak, gak iso mbak. Belajar, dibiasakan. Nah, terakhir ya. Kunci dari ini semua, apa yang saya sampaikan itu kuncinya adalah konsisten. Ya, jika setiap hari kita membuka toko kita, maka orang pun akan tahu kita punya toko dan tahu apa dagangan kita. Gitu G. Insya Allah ini materi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Monggo Pak Andi, setelah ini kita diskusi. Monggo. Kenapa awalnya memilih
Produk mukena. Oh ya. Jadi sebetulnya awalnya bukan mukena, Pak. Awalnya saya itu jilbab ya, Ailsa jilbab. Itu ceritanya begini. Mohon maaf nggih. Ini bukan bermaksud apa-apa ya. Wajah saya itu nyun sewu rodok menceng. Jadi kanan sama kiri itu tidak sama begitu. Nah, ketika saya membeli jilbab itu tidak pernah ada yang cocok gitu, tidak pernah ada yang cocok. Maka kemudian saya mencoba di seseorang begitu, saya coba satu nggak cocok, dua nggak cocok terus. Akhirnya saya pesen kok cocok, akhirnya saya langsung pesen itu 10 ya. Beliau rumahnya di Dinoyo gitu ya. Saya pesan 10 jilbab langsung saya pakai sendiri semuanya saking itu sudah cocok di wajah saya seperti itu. Nah, sejak saat itu saya belajar dalam ini bukan saya ya, maksudnya pegawai saya minta belajar, dan belajar itu tidak mudah, harus sabar. Memilih produk yang sempurna itu tidak mudah ya. Membuat jilbab 10. Saya cobai satu persatu. Yang jelek tidak pas, saya sisihkan sebelah kiri. Yang bagus saya sisihkan sebelah kanan. Dan itu berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan seperti itu. Setiap hari saya duduk di depan kaca mencoba satu-satu. Yang tidak bagus saya taruh ke kiri sampai saya berkali-kali minta maaf. Karena bajunya jilbabnya nggak pas. Karena kalau nggak pas dilempar ke pasar saya nggak berani. Dan alhamdulillah akhirnya ketemu yang pas begitu ya, ketemu yang pas seperti itu. Nah, kemudian kenapa kok memilih mukena? Nah, ketika sudah ke jilbab ya nggak tahu ya, saya kok pengennya mukena gitu ya. Mukena itu mudah ya. Ini kalau menurut saya ya, mukena itu mudah. Dia hanya bermain di bahan dan motif ya, di bahan dan motif. Jadi saya memilih bahan yang bagus, kemudian motifnya juga tidak pasaran, dan utamanya juga jahitan gitu. Jadi itu saja sebetulnya alasannya ya. Jadi jilbab dan mukena gitu. Waktu pertama kemana pemasarannya? Pemasarannya dari mulut ke mulut ya, teman gitu ya, dari mulut ke mulut. Kemudian harus berani promo ya, meskipun saya terus terang saya tidak terlalu pintar promo. Nah, kalau sekarang kan online kan gampang ya, pakai saja produk kita di foto, sudah masukkan Facebook, masukkan ini, atau kita japri, selesai. Orang lihat kalau bagus, nah itu pasti bagus begitu. Insya Allah itu bagaimana tadi mana? Oh ya, bagaimana bisa dikenal keluar kota? Nah, itu tadi kiatnya adalah salah satunya saya ikut banyak komunitas ya. Ada komunitas Genpro. Genpro itu pengusaha PKS ya. Genpro itu ada Genpro Malang, ada Genpro Jawa Timur, ada Genpro Nasional, seperti itu. Juga punya teman-teman. Nah, itu manfaatnya kita punya banyak teman, insya Allah seperti itu. Pertanyaan yang kedua, memaksimalkan penjualan. Nah, ini jawabannya singkat, Bu. Prioritas waktu. Nah, manajemen waktu, bagi orang yang punya kerjaan utama dari jam 6 sampai jam 4 sore, mohon maaf, ini saya hanya bercerita saja ya. Yang pertama, amanah saya adalah di Insan Permata, saya sebagai salah satu pengurus yayasan, di mana saya juga harus ngantor, seperti itu, Kemudian di rumah kami juga ada usaha. Ini penjahitnya ada yang di rumah, ada yang di luar ya. Otomatis saya juga harus bagi waktu, Kemudian yang ketiga, saya ada bisnis yang satunya ya. Saya aktif di bisnis Nuskin ya. Perawatan, kesehatan dan sebagainya itu juga tidak sedikit ya. Di luar itu juga saya ini membantu Pak Andi ya. Kalau Pak Andi nggak dibantu ini kasihan. Jadi saya membantu Pak Andi, saya membantu Pak Trio, saya membantu Pak Fuad ya. Jadi saya ini juga seorang pembantu umum ngaten. Nah, kuncinya adalah kita prioritas waktu, manajemen waktunya. Bisa misalnya pulang jam 4, kalau bapak-bapak atau ibu ya mungkin istirahat sebentar, kemudian ngurusin anak-anak dan sebagainya, kita bisa mulai bisnisnya nanti setelah Isya misalnya. Seperti itu. Kalau waktunya kurang ya, saya terus terang dulu sebelum berkecimpung di Nuskin, saya jam 10, jam 9 saya kadang-kadang sudah bisa tidur. Tapi karena amanah saya tambah, bisnis saya bertambah,
paling cepat saya tidur jam 11 malam. Mohon maaf sebelumnya, saya mungkin lebih suka audio ya. Kalau ngechat itu kok koyok jempol itu koyok kesel gitu, ngapunten nggih. Dari Bu Eli. Insya Allah semuanya bisa sukses insya Allah di sini, nggih. Saya ingin menanyakan kapan bisa mengembangkan bisnis baru. Nah, mengembangkan atau memilih bisnis baru ya. Di era pandemi ini ya, di era pandemi ini memang banyak sekali bisnis yang nyensewu yang sedikit turun gitu. Tetapi jangan salah ya, Allah juga menjadikan orang yang lain itu justru bisnisnya semakin berkembang seperti itu. Ya misalnya penjual HP itu juga Masya Allah sekarang tambah laris. Penjual tripod itu juga semakin laris seperti itu ya. Nah, sebelumnya kita yakin dulu, ketika Allah menutup salah satu pintu rizki kita, maka Allah itu akan membuka pintu yang lain. Seperti itu ya. Jadi ketika bisnis kita lesu, terus kita beralih atau mencoba bisnis baru itu bagaimana? Nah, kita justru harus cepat. Kita justru harus cepat mengambil mengambil langkah seperti itu. Jangan menyalahkan situasi, menyalahkan ini, menyalahkan itu, stres dan sebagainya, justru malah tidak karu-karuan seperti itu ya. Ini sedikit bercerita, bisnis saya sedikit drop ketika saya tinggal ada amanah ya. Ada amanah di pemilu ya. Memang saya tinggal betul sehingga memang menjadi drop ya. Nah, di situ letak kesalahan saya adalah tidak membangun sistem yang kuat ya. Jika sistemnya sudah kuat, mau saya tinggal kampanye, mau saya tinggal haji, mau saya tinggal jalan-jalan ke luar negeri, pasti itu akan berjalan. Tetapi ternyata tidak. Ternyata bisnis saya sedikit goyang ketika saya tinggal seperti itu. Kemudian setelah kampanye itu baru mulai nyensewu. Mulai sedikit demi sedikit naik sedikit demi sedikit naik. Ternyata ada pandemi, blek gitu. Seperti itu ya. Nah, otomatis kita harus cepat-cepat berpikir, wah ini kita pindah kemana ya gitu. Nah, semula yang saya berbisnis jilbab dan alhamdulillah ya, mungkin kalau 10 tahun ya ada ya jilbab Ailsa itu mohon maaf sudah lumayan lah gitu ya. Artinya saat itu saya tidak menerima namanya jilbab membeli 1 atau 2 itu mohon maaf tidak ada pesanan seperti itu. Pesanan itu minimal ya 1 kodi atau 100 seperti itu. Tetapi ketika terjadi pandemi itu tidak ada orang yang beli jilbab Ibu, beneran. Terus lebaran itu yang namanya mukena itu bisa dihitung dengan jari seperti itu. Nah, kita harus segera sambil kita mohon sama Allah. Ya Allah, kalau engkau tutup pintuku satu yang ini, mohon bukakan pintu yang satunya, pintu yang lain yang entah itu apa. Nah, saat itu ada pesanan masker. Waktu itu tidak banyak Bu yang bikin masker. Dan alhamdulillah saya termasuk generasi pertama yang membuat masker dari kain dan maskernya pun tidak sembarangan. Dalam artian saya konsultasi dengan seorang dokter spesialis, gimana cara membuat maskernya itu, masker sehingga alhamdulillah kalau 10.000 ya lebih maskernya ya seperti itu. Nah kemudian setelah masker itu mulai rame. Nah, saya berpikir lagi, ini selain masker apa? Nah, ternyata dengan banyaknya ibu-ibu yang di rumah, ternyata yang lagi ngetren adalah daster. Nah, begitu. Nah, karena saya mengambil pasarnya itu menengah ke atas, ya, ada quote saya yang membisiki ibu jangan pakai kata-kata daster ya. Pakai home dress, oke. Saya pakainya home dress Ailsa Malang. Sekarang seperti itu. Menembusnya adalah menengah ke atas, seperti itu. Itu Bu ya. Jadi monggo kita ketika akan mengambil bisnis yang baru, ya kalau kita bisa atau berani mengambil resiko di bisnis yang betul-betul baru, misalnya saya dari fashion, tiba-tiba saya membuka warung bakso, misalnya seperti itu, monggo. Tetapi kalau saya terus terang dalam kondisi seperti ini, ambillah bisnis yang hampir sama, DNA-nya sama seperti itu ya. Sama seperti ketika saya kemarin mengembangkan bisnis saya di Nuskin gitu ya. Ternyata orang itu memang membutuhkan fashion dan facial gitu ya.
Perempuan itu, ibu-ibu itu pengennya cantik, tapi ke salon itu mahal, lama. Seperti itu ternyata ada bisnis yang bisa membuat kita cantik, kita sehat, tetapi dari rumah kita sendiri, misalnya seperti itu. Itu kan juga nggak jauh dari fashion ya, fashion and facial gitu, bukan fashion and bakso misalnya seperti itu. Merawat pelanggan di medsos cukupkah dengan komen atau salam? Oh, nggak cukup. Nggak cukup, Ibu. Kalau online itu Masya Allah, betul-betul ya. Online ini saya sendiri pun juga belajar ya. Dalam artian, kalau kita sudah memutuskan untuk online, ternyata dari pagi sampai pagi lagi itu kok kayak pegang HP. Terus Masya Allah ya, betul-betul memang ini. Apa? Sesuatu kondisi yang memang harus kita terima. Seperti tinggal kita bagaimana kita menyikapi. Apakah cukup dengan komen dan salam? Kalau tadi yang saya sampaikan, komen dan salam itu adalah kita mereplay. Itu adalah kita membangun jaringan. Jadi bukan jaringan yang sudah akrab. Kalau jaringan yang sudah akrab atau pelanggan kita cukup misalnya begini. Biasanya dia dulu suka beli mukena di saya misalnya gitu ya. Ya kita sapa, kita japri. Memang karena online ya kita harus sering menyapa. Kan tidak ada orang yang datang ke rumah saya membeli. Tidak ada sama sekali. Pameran juga enggak. Otomatis supaya saya bertemu dengan pelanggan saya adalah saya wapri, saya japri. Assalamualaikum Ibu. Ibu gimana kabarnya? Bla 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 sudah ngobrol. Ternyata dia lagi ini, lagi ini, lagi ini dan sebagainya. Misalnya deket Idul Adha misalnya. Ibu kemarin Idul Fitri kok nggak pesan mukena sih? Biasanya kan ibu beli mukena banyak di sini. Gimana Bu mukenanya? Masih bagus-bagus kah? Atau perlu saya bantu untuk beli yang baru lagi? Nah misalnya seperti itu. Kasih pertanyaan di mana orang itu susah untuk menolak gitu loh. Misalnya ada orang bercerita punya cucu baru perempuan dan sebagainya bla bla pengen belajar sholat, langsung kita japri, barakallah ibu ikut senang ya bu ya cucunya sudah pinter sholat. Oh iya bu, mukenanya sudah cantik-cantik apa belum? Atau misalnya, oh iya bu saya punya mukena cantik loh bu, bagus banget buat hadiah untuk cucunya. Nah seperti itu. Jadi ada dua hal yang kita lakukan ya. Merawat pelanggan kita yaitu dengan menyapa, menanyakan. Misalnya orang habis facial di saya, misalnya kapan hari ada facial, saya tanya, "Ibu gimana rasanya habis facial?" Misalnya seperti itu. Itu yang sudah, itu merawat pelanggan. Kalau yang cukup komen dan salam itu adalah membangun hubungan atau membangun pelanggan. Jadi baru membangun orang-orang yang nantinya dia akan membaca status kita atau melihat toko kita. Salon atau makanan ya. Nah, salonnya ini kita evaluasi ya, apakah salonnya ini masih bisa bertahan apa tidak. Misalnya begini, seperti toko saya ya, kan sekarang sudah tidak ada orang datang ke toko. Nah, dilihat salonnya, apakah salonnya ini masih bisa bertahan dengan tidak ada orang yang datang. Mungkin dengan cara kita menjemput bola. Jadi kita datang ke pelanggan kita. Dijapri dulu, Ibu gimana? Apakah sudah butuh potong rambut? Saya bantu ya Bu. Nah misalnya seperti itu bisa. Saya fokus di salon apa saya lanjut buka makanan. Nah jadi dievaluasi Ibu. Ini yang tahu adalah panjenengan. Kira-kira kalau makanan ini apa namanya ternyata membantu, ya tidak apa-apa diteruskan seperti itu. Tapi kira-kira kalau Ibu sanggup jalan dua-duanya, ya tidak masalah begitu. Kemarin saya sempat membuka usaha baru ya, frozen khusus makanan Solo. Ternyata itu ramenya di waktu puasa saja. Setelah puasa, saya tidak sanggup dalam artian akhirnya saya malah nggak fokus di fashion dan facial saya, terbagi lagi dengan bakso, bakso dan sosis, akhirnya saya tutup sementara seperti itu. Untuk pertanyaan Pak Hari, memanfaatkan HP dalam bisnis di WA atau FB, ya insya Allah ini diagendakan Pak, nanti monggo Pak Andi dicatat. Sementara kalau yang sore ini kan optimasi WA ya. Kenapa WA? Karena tadi saya matur WA itu paling mudah Pak. Kebetulan saya jalan di FB juga, di IG juga. Kalau marketplace saya tidak. Dan itu perlu apa ya? Nggak bisa instan sebulan kita bisa langsung closing, nggak bisa.
karena itu butuh konsisten lama begitu. Tapi kalau di WA insya Allah karena ini tiap hari kita pegang ya, itu masih bisa insya Allah. Tapi insya Allah nanti kita pertimbangkan ya. Online yang menyamai produk kita, ya enggak apa-apa Mbak, santai saja. Santai, tenang, doakan. Nah, begitu nggih. Doakan itu kalau memang dia itu mendolimi kita gitu ya. Itu banyak sekali kok yang terjadi seperti itu. Rezeki itu ndak akan pernah salah nggih. Di pasar blimbing itu loh, Masya Allah. Pedagang beras kok ya jejer-jejer sebanyak itu. Pedagang berambang ya sebanyak itu ya. Insya Allah sudah ada bagiannya sendiri-sendiri gitu nggih dengan online. Nah, itu jadi banyak sekali kok namanya juga jualan mukena. Oh, banyak sekali mukena itu seperti itu. Enggak apa-apa. Kita harus pede dengan produk kita ya, harus pede dengan produk kita. Dulu saya khawatir kalau mukena saya ini kok mahal, jilbab saya ini kok mahal. Saya terus terang ya, kalau orang yang kenal memang jilbab saya ini agak mahal. Mukena saya itu juga lebih mahal, bukan agak mahal, lebih mahal. Tetapi memang tidak untuk dibandingkan dengan barang di pasar karena beda. Nah, dengan produk yang kita jual, kita harus tahu kelebihannya, harus tahu. Misalnya sama-sama menjual masker. Nah, bedanya apa begitu? Sama-sama menjual bakso. Kita harus fokus di kelebihan produk kita, ya. Jangan memikirkan orang yang menjual dengan harga murah ya. Kalau di bisnis saya diajari untuk kalau kita mau sukses itu berjalan itu matanya melihat ke depan pakai kacamata kuda. Jadi fokusnya adalah ke depan ya. Misalnya satu bulan harus tembus omset 10 juta misalnya. Ya sudah itu dikejar pakai kacamata kuda berlari ke depan. Nggak usah lihat sebelah kiri. Loh kok luwe HP? Loh sebelah kanan kok luwe HP? Nggak perlu seperti itu. Pakai kacamata kuda berlari ke depan. Jangan lupa doanya dikencengin. Teman-teman, ya Bapak Ibu monggo nanti dipraktekkan ya yang tadi sudah saya sampaikan. Langkah yang pertama adalah saling menyimpan nomor. Monggo nanti panjenengan simpan nomor saya, lihat status saya seperti apa, mau dicontoh boleh silakan, mau jadi reseller langsung kopas status saya juga boleh. Seperti itu nggih. Nanti insya Allah dari grup ini juga akan saya simpan sehingga kita bisa saling melihat status kita, bisa saling melihat isi toko kita. Seperti itu. Untuk harga ini pilihan ya Mbak ya, pilihan dalam artian begini. Kita lihat sifat barangnya. Sifat barangnya kalau misalnya saya berjualan yang home dress ya, home dress saya itu harganya antara 100.000 sampai 150.000. Itu saya cantumkan harganya, biasanya seperti itu. Saya cantumkan, jadi kita lihat sifatnya. Tetapi kalau yang Nuskin ya, Nuskin itu ada sebuah alat ya namanya galvanic spa ya. Satu-satunya setrika wajah dengan teknologi edge lock namanya ya. Itu harganya mahal, harganya 4.850.000. Nah, itu tidak pernah saya cantumkan begitu karena mengclosing orang itu tidak mudah dengan barang dengan harga seperti itu. Bukan tidak bisa atau sulit ya, tapi tidak mudah. Tidak mudah itu artinya masih bisa. Seperti itu. Jadi tergantung sifat produknya seperti itu. Sifat produknya ya, seperti kalau memang itu kebutuhan kebutuhan pokok yang banyak dilihat orang, harganya juga terjangkau, itu tidak apa-apa, disampaikan harganya tidak apa-apa.